Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Quran dimanapun antum berada, kembali lagi kita bersama saya membahas pembelajaran tajwid pada buku LBIQ tingkat menengah halaman 28. Kita sekarang membahas tentang mad lazim mutsaqqal harfi. Al-maddul lazimu al-mutsaqqalul harfiyyu. Apa itu mad lazim mutsaqqal harfi? Kalau dari segi bahasa, mad artinya panjang, lazim artinya sudah ditetapkan 6 harokat panjangnya, mutsaqqal artinya karena di dalamnya bertemu dengan tasydid. Setelah mad ada tasydid. Kemudian cara bacanya juga dengan diberatkan atau di naber ya. Kemudian harfi adalah yang terjadi pada huruf muqatta'ah atau fawatihus suwar ya. Kemudian secara istilah dalam buku ini adalah yaitu huruf mad yang diikuti oleh huruf sukun asli yang diidghamkan. Sukun asli yang diidghamkan ini maksudnya adalah tasydid ya. Jadi tasydid itu asalnya adalah ada misalkan huruf sin nih ya, sin tasydid. Ini asalnya adalah ada dua huruf sin. Yang pertama sinnya sukun asli, yang kedua sinnya doma ya. Karena diidghamkan ya, diidghamkan itu dilebur menjadi satu sehingga sinnya ditulis satu dan dipakaikan tasydid. Nah, ini adalah yang dimaksud sukun asli yang diidghamkan ya. Dan terdapat pada pembuka awal surat atau fawatihus suwar ya, atau huruf muqatta'ah namanya. Nah, adapun huruf yang termasuk lazim harfi ini baik mutsaqqal maupun mukhaffaf ada 8 ya. Nah, nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, mim. Atau dihimpun dalam kalimat naqasa asalukum. Naqasa artinya berkurang, asalu artinya madu, kum kalian. Berkuranglah madu kalian. Ya. Atau bisa juga kam asalun naqas. Ya, kam asalun naqas itu berapa madu yang berkurang begitu ya. Nah, itu terserah yang mudahnya bagaimana. Ya, boleh-boleh saja. Yang penting hurufnya 8 ya, nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, mim. Nah, ini yang termasuk mad lazim mutsaqqal. Baik, kemudian di buku ini disebutkan mad lazim mutsaqqal harfi terdapat 4 kata ya. Yang pertama yaitu pada kata alif lam mim ya, terdapat pada surah Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Ankabut, Ar-Rum, Luqman, As-Sajdah ya. Nah, ini cara bacanya bagaimana? Yang mad lazim mutsaqqal harfinya itu yang mana? Nah, kalau alifnya bukan ya, tidak termasuk, yaitu lam dan mim, dan sini ada lam dan mim ya. Nah, lamnya cara bacanya adalah 6 harokat. Ini mad lazim ya, lamnya. Lam ya. Nah, di sini kalau kita uraikan, lam ini terdiri dari 3 huruf. Lam, alif, dan mim ya. Mimnya sukun asli. Nah, kalau kita baca berarti lam 6 ya. Jadi mimnya sukun asli bertemu dengan huruf mim. Mim itu terdiri dari 3 huruf juga namanya. Mim ya, mim lagi. Jadi mim terakhir ini sukun asli juga ya. Nah, baik. Jadi yang mad lazim mutsaqqal harfinya adalah lamnya ya. Kenapa? Karena setelah mad ada tasydid. Nah, tasydidnya ini terjadi disebabkan dengan kenapa? Karena lam ya sukun ya, mimnya sukun bertemu dengan mim yang awalnya mimnya. Jadi mim sukun bertemu mim ya. Maka disebut dengan idgham mimi atau idgham mutamatsilain ya. Sehingga mim yang kedua dipakaikan tasydid. Nah, sehingga mim ini dipakaikan tasydid. Nah, itu sebabnya ya. Jadi kalau kita secara mudahnya setelah mad ada tasydid atau huruf sukun asli yang diidghamkan. Jadi lam itu 3 huruf tadi, lam, alif, mim. Nah, mimnya sukun asli diidghamkan ke mim yang keduanya ya. Jadi bertasydid. Nah, itu asal muasalnya tasydidnya tersebut ya. Sehingga setelah mad ada tasydid atau ada sukun asli yang diidghamkan sehingga namanya mad lazim mutsaqqal harfi ya.
Nah, adapun mimnya itu tidak. Kenapa? Karena mim, ya, mim sukun asli. Ya. Jadi setelah mat itu ada sukun asli, maka bukan mat lazim mutsaqal harfi ya. Karena tidak diidghamkan ya. Nah, kemudian di sini cara bacanya lamnya itu di mutsaqal, diberatkan ya. Alif lam mim. Ya, mim tasdid itu jangan lupa ditahan ya, jangan dilewatkan. Ya, jadi lam mim ada sedikit tekanan pada sebelum ketika tasdid ya. Nah, itu cara mustaqalnya. Kalau harfi karena dia terjadi pada huruf muqatta'ah ini ya, fawatis suwar. Gitu. Jadi lam panjangnya 6 harokat. Nah, selanjutnya di halaman berikutnya, halaman 29, yaitu contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua daripada mat lazim mutsaqal harfi ya, yaitu alif lam mim ra ya. Nah, yang mat lazim mutsaqal harfinya ini lamnya ya, karena setelah mat bertemu tasdid pada mim ini ya. Asalnya tadi sudah kita jelaskan ya. Nah, adapun terdapat pada satu tempat itu surah Ar-Ra'du. Ya, kemudian to sin mim. Nah, ini mim yang bertasdid ya, bukan sinnya, ini salah nih cetakannya ya. Jadi sinnya ini yang mat lazim mutsaqal harfi. Nah, mimnya bertasdid nih ya. Jadi lam karena ada tasdid setelahnya, sin karena ada tasdid setelahnya, maka ini mat lazim mutsaqal harfi. Nah, tosin mim ini terdapat pada dua tempat, yaitu asy-syu'ara dan al-qasas. Yang terakhir itu alif lam mim shad. Ini juga lamnya yang mat lazim mutsaqal harfi karena setelahnya ada tasdid, bertemu tasdid ya, setelah mat pada lam ini bertemu tasdid. Nah, terdapat pada satu tempat itu al-a'raf ya. Nah, adapun mim dan shad di sini bukan mat lazim mutsaqal harfi. Kemudian mim dan ra di sini bukan mat lazim mutsaqal harfi ya. Jadi yang setelahnya tasdid aja ya. Nah, adapun contohnya kita baca alif lam mim ra. Nah, di sini kita uraikan, alif tidak ada hukum, lamnya mat lazim mutsaqal harfi ya, mimnya mat lazim mukhaffaf harfi. Ternyata kenapa? Karena tidak bertemu tasdid. Ra-nya mat tabi'i harfi 2 harokat. Kemudian tosim mim. Nah, to-nya mat tabi'i harfi, sinnya mat lazim mutsaqal harfi, mimnya mat lazim mukhaffaf harfi ya. Berikutnya alif lam mim shad. Nah, di sini ada alif tidak ada hukumnya, lamnya mat lazim mutsaqal harfi, mimnya mat lazim mukhaffaf harfi, shadnya juga mat lazim mukhaffaf harfi, dan ada qalqalah kubra ya di belakang. So, jadi dalnya yang dipantulkan bukan so-nya. Ya, begitu untuk penjelasannya tentang mat lazim mutsaqal harfi. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan mengamalkannya. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.